Hai teman-teman, kita berjumpa kembali di video pembelajaran praktikum keperawatan gerontik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pencegahan jatuh pada lansia. Apakah teman-teman tahu faktor resiko jatuh pada lansia? Hasil penelitian menunjukkan banyak sekali faktor resiko yang dapat menyebabkan seorang lansia jatuh. Faktor resiko jatuh dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri lansia tersebut yang dapat menyebabkan jatuh. Contohnya, yang pertama adalah usia. Semakin tinggi usia seorang, maka dia akan lebih berisiko untuk jatuh. Faktor resiko yang kedua adalah komorbiditi. Hasil penelitian menunjukkan penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan juga depresi adalah penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan jatuh. Faktor internal yang ketiga adalah gaya berjalan. Gaya berjalan yang lambat, pelan, diseret, pincang, merupakan tanda dari resiko jatuh pada lansia. Yang terakhir, faktor internal pada lansia yang menyebabkan jatuh adalah kognitif. Seorang lansia yang memiliki kognitif rendah akan lebih beresiko jatuh dibandingkan lansia yang masih memiliki kognitif yang baik. Setelah faktor internal, ada faktor eksternal. Yang pertama adalah ketinggian tempat tidur. Jadi, yang dianjurkan jarak antara lantai dengan tempat tidur lansia tidak lebih dari 20 cm. Yang kedua adalah lantai yang licin, berundak, ataupun yang menanjak ataupun menurun. Sehingga perlu didesain lantai yang aman untuk lansia. Yang ketiga, kamar mandi. Kamar mandi yang aman untuk lansia adalah kamar mandi dengan pintu geser, toilet duduk, dan dilengkapi dengan pegangan. Yang keempat, faktor eksternal adalah alas kaki yang tidak licin. Dan yang kelima, faktor eksternal penyebab jatuh pada lansia adalah obat-obatan. Apa saja obat-obatan yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan? Yang pertama adalah antihipertensi, yang kedua sedatif hipnotik, dan yang ketiga adalah benzodiazepin. Aktivitas pada intervensi keperawatan pencegahan jatuh meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, melakukan screening dengan menggunakan Morspool Scale untuk mengetahui tingkat resiko jatuh, dan juga screening status mental menggunakan Mini Mental State Exam. Selamat siang, Oma. Ya, kali ini Nurse Nindi mau mengukur tingkat risiko jatuh Oma, apakah ada atau enggak? Oh iya, boleh. Kalau nanti risiko jatuh Oma tinggi, nanti nurse akan melakukan beberapa hal ya untuk mencegah Oma supaya tidak mudah terjatuh gitu. Nah, nanti nurse juga akan menanyakan beberapa hal, sama nanti kita sama-sama cari tempat-tempat yang kemungkinan Oma bisa mudah terjatuh. Oma ngerti? Nanti bisa aja kan? Kalau gitu nurse periksa ya. Bisa sebutin namanya Oma? Kedua, memberikan alat bantu jalan, walker, atau tongkat. Oma, ini walker punya Oma? Iya. Udah berapa lama Oma pakai walkernya? Udah lama. Nggak mau pakai sih, pakai kursi roda, Oma. Takut jatuh soalnya. Oh gitu, yaudah. Nanti berarti Oma latihan ya sama nurse ya. Gimana caranya pakai walker yang aman untuk Oma? Iya. Tiga, mengidentifikasi faktor resiko jatuh pada lansia. Nah, tadi Oma bilang Oma pernah beberapa kali terjatuh ya? Iya. Walaupun nggak sampai patah, tapi di tangan pernah ada biru ya, karena terbentur ke tembok ya? Iya. Iya, itu soalnya takut juga. Kalau malam ke toilet, soalnya gelap, terus dari pegangannya sih jalanannya licin. Takut sekarang. Oh gitu, jadi Oma sering jatuhnya di toilet. Iya. Selain di toilet kan jalan ke Wisma Cendrawasih kan juga menanjak itu ya? Kuat. Kuat. Itu
Ingat banget nggak kuat. Oh berarti Oma jarang jalan di situ ya? Oh. Kalau turun dari tempat tidur, ketinggian nggak tempat tidurnya? Tinggi banget, Oma nggak nyampe kakinya. Oh, sampai kakinya. Tapi nanti nurse sesuaiin ya. Yang keempat, memberikan alat bantu yang dapat mencegah jatuh seperti memberikan alas kaki anti-slip, menggunakan kacamata, memberikan tempat duduk yang adekuat dengan sandaran punggung dan sandaran tangan. Nah, Oma jangan lupa kalau nanti mau jalan kacamatanya dipakai. Nih tadi ya lupa ya. Iya, Ini dipakai supaya nanti penglihatannya lebih jelas. Jadi bisa ngelihat yang mana yang licin. Nah ini Mas bawain sendal buat dipakai di tempat licin. Nah ini Oma coba. Coba ya. Nah Oma gampang kan pakainya? Oh iya, enak ya. Oma juga nggak perlu khawatir kalau nanti di tempat yang basah, nggak perlu khawatir untuk jatuh. Nggak jatuh ya pakai. Enggak, Iya, lebih aman. Nurse lagi pesenin nanti ini kursinya nurse ganti jadi yang ada sandarannya, sandaran punggung, sandaran tangan, sama lebih kuat. Jadi kalau misalnya Oma mau berdiri sambil megang ke kursi, pegangan ke kursi, itu lebih aman karena kursinya lebih kuat. Makasih ya, Nan. Yang kelima, berikan latihan fisik yang dapat meningkatkan keseimbangan dan juga kekuatan otot pada lansia seperti Laviska. Nah, mulai besok tiap pagi jam 9 Oma nanti nurse jemput. Nanti kita sama-sama ke aula ikut latihan senam Laviska. Insya Allah nanti perlahan-lahan melalui Laviska ini kaki Oma jadi lebih kuat dan insya Allah jadi nggak mudah terjatuh. Iya, boleh deh. Yang keenam, mengidentifikasi adanya efek samping obat. Nah, Oma juga tekanan darahnya masih tinggi terus ya? Iya, Obatnya diminum nggak? diminum kalau itu mah. Nah, obat-obat darah tinggi itu bisa bikin kita nggak seimbang kalau jalan. Nah, ini obatnya kalau misalnya Oma lagi jalan itu bisa bikin nggak seimbang. Oh, ini nama Suka bikin nggak seimbang. Nah, jadi Oma harus tetap berhati-hati kalau nanti lagi jalan ya. Tapi tenang aja, kita nurse tetap pantau Oma setiap hari. Ketujuh, kita perlu membuat laporan kejadian jatuh. Oma kalau misalnya jatuh langsung lapor nggak? Iya, Oma kasih tahu teman Oma. Apa kasih tahu ke teman? Kalau ke nurse? Nggak pernah, ke teman doang. Oh, ke teman cerita. doang. Nah nanti kalau misalnya Oma terjatuh, Oma langsung lapor ke nurse ya, segera setelah jatuh. Iya. Atau nanti kalau misalnya Oma kesusahan, minta tolong temennya buat panggilin nurse yang bertugas. Nah nanti biar kita catat setiap Oma terjatuh, mulai dari jamnya, penyebabnya apa, terus juga apakah ada luka atau enggak, apakah harus ke rumah sakit atau enggak. Tuh. Iya, ntar Oma lapor nurse. Jadi nanti Oma kalau jatuh langsung ya lapor ke nurse segera setelah jatuh. Demikian intervensi pencegahan jatuh pada lansia dan berbagai aktivitasnya. Perlu teman-teman ketahui, pencegahan jatuh berada tanggung jawabnya pada perawat, sehingga kita perlu mengetahui intervensi ini dengan baik. Intervensi pencegahan jatuh perlu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk dapat dilakukan dengan baik. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran praktikum keperawatan gerontik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.